Ya Tuhan kami, mereka telah menyesatkan kami. Datangkanlah siksaan api neraka yang berlipat ganda kepada mereka. Kamu tidak mempunyai kelebihan sedikit pun atas kami. Maka rasakanlah azab itu karena perbuatan yang telah kamu lakukan. Sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepadamu janji yang benar, dan aku pun telah menjanjikan kepadamu, tetapi aku menyalahinya. Tidak ada kekuasaan bagiku terhadapmu, melainkan sekedar aku menyeru kamu, lalu kamu mematuhi seruanku. Oleh sebab itu janganlah kamu mencercaku, tetapi cercalah dirimu sendiri. Aku tidak dapat menolongmu, dan kamu pun tidak dapat menolongku. Sesungguhnya aku tidak membenarkan perbuatanmu mempersekutukanku dengan Allah sejak dahulu. Jadi, saat penghuni surga menikmati kebahagiaan tanpa akhir, bagaimana keadaan para penghuni neraka? Jahanam. Neraka menggelegak bagai amukan yang terpendam ribuan tahun. Para penindas yang menyakiti orang tak bersalah. Pembunuh ratusan bayi dan perampas hak-hak manusia kini terpenjara di dalamnya. Di dalamnya gelap gulita. Suasana penuh kesakitan dan penyesalan bergema dengan ratapan dan jeritan. Kami menyediakan neraka yang menyala-nyala bagi siapa yang mendustakan hari kiamat. Apabila ia neraka melihat mereka dari tempat yang jauh, mereka mendengar suaranya yang gemuruh karena marahnya. Dan apabila mereka dilemparkan ke tempat yang sempit di neraka dengan dibelenggu, mereka berteriak mengharap kebinasaan. Akan dikatakan kepada mereka, janganlah kamu mengharapkan pada hari ini satu kebinasaan, melainkan harapkanlah kebinasaan yang berulang-ulang. Seburuk apapun, neraka diperlukan untuk menegakkan keadilan. Dan keadilan adalah rahmat bagi yang tertindas. Allah berfirman, dan tidaklah kami menzalimi mereka, tetapi merekalah yang menzalimi diri mereka sendiri. Bagi orang beriman, neraka bersifat sementara. Jika mereka berdosa besar tanpa sempat bertaubat, dan dosa mereka melebihi pahala, serta tak mendapat syafaat, mereka akan tinggal di neraka untuk sementara. Jika Allah mengampuni, mereka takkan disiksa. Bila orang beriman masuk neraka, setelah hukumannya selesai, mereka akan dikeluarkan dan dimasukkan ke surga. Malaikat penjaga jahanam sangat tegas dan keras dalam menjalankan tugasnya. Penampilan mereka yang mengerikan sudah cukup menjadi siksaan bagi penghuni neraka. Dalam Al-Quran, percakapan antara orang kafir dan malaikat penjaga neraka digambarkan begini. Dan mereka berseru, "Wahai malaikat Malik, biarlah Tuhanmu mematikan kami saja." Dia menjawab, Sungguh kamu akan tetap tinggal di neraka ini. Sungguh kami telah datang membawa kebenaran kepada kamu, tetapi kebanyakan di antara kamu benci pada kebenaran itu. siksaan di sana bukan hanya api. Seseorang juga akan menderita karena kehilangan kenikmatan surga. Karena kesepian, karena kesendirian, karena terbakar bersama setan. Karena panas api yang membakar dan dingin yang menusuk. Karena sakitnya tak pandai bersyukur kepada Allah dan karena tak mampu berbicara dengannya. Singkatnya, mereka dihukum dengan beragam siksaan. Dia Allah berfirman, tinggallah dengan hina di dalamnya dan janganlah kamu berbicara dengan aku. Sungguh pemandangan yang menyedihkan, bukan? Hubungan mereka dengan Tuhan terputus sama sekali. Tangan mereka terbelenggu rantai. Api membakar seluruh tubuh. Mata mereka dipenuhi ketakutan tak terperi. Setiap panas yang dihirup adalah hembusan neraka yang menyala. Mereka berusaha kabur dan menyelamatkan diri, tapi tak bisa karena tak ada jalan keluar. Air mendidih disiram ke kepala, melelehkan kulit dan membakar isi perut. Al-Quran menggambarkannya. Dan tahukah kamu apa neraka Syakar itu? Ia Syakar itu tidak meninggalkan dan tidak membiarkan yang menghanguskan kulit manusia. Makanan mereka adalah zakum, buah pohon neraka, dan tanaman berduri. Minuman mereka adalah air mendidih dan nanah. Setiap teguk terasa menyiksa sampai ke tulang.
Dan di hadapannya ada neraka jahanam dan dia akan diberi minuman dengan air nanah. Direguknya air nanah itu dan dia hampir tidak bisa menelannya. Dan datanglah bahaya maut kepadanya dari segenap penjuru, tetapi dia tidak juga mati. Dan di hadapannya masih ada azab yang berat. Dalam ayat lain, Allah berfirman, tidak ada makanan bagi mereka selain dari pohon yang berduri, yang tidak menggemukkan dan tidak menghilangkan lapar. Setiap kali mereka berteriak, aku tidak tahan lagi, hukumannya akan semakin berat. Satu-satunya harapan mereka adalah mati dan musnah. Tapi itu tak akan pernah terjadi. Bukankah di dunia dulu mereka yang menjatuhkan bom pada orang tak bersalah, menyiksa tanpa peduli sedikit pun pada tangisan mereka? Bukankah mereka tertawa melihat ibu menangis putus asa? Andai saja dulu aku sadar. Andai saja aku dapat kesempatan lagi. Namun meski tangisan bergema dalam gelap, itu tak akan mengubah apapun. Ujian dunia telah usai. Kini mereka hadapi hasil perbuatan sendiri. Di hari itu, kelompok-kelompok yang terbakar dalam neraka akan saling berdebat. Mereka saling menyalahkan dan mengutuk satu sama lain. Al-Quran menjelaskannya. Allah berfirman, masuklah kamu ke dalam api neraka bersama golongan jin dan manusia yang telah lebih dahulu dari kamu. Setiap kali suatu umat masuk, dia melaknat saudaranya. Sehingga apabila mereka telah masuk semuanya, berkatalah orang yang masuk belakangan kepada orang yang masuk terlebih dahulu, ya Tuhan kami, mereka telah menyesatkan kami. Datangkanlah siksaan api neraka yang berlipat ganda kepada mereka. Allah berfirman, masing-masing mendapatkan siksaan yang berlipat ganda, tetapi kamu tidak mengetahui. Dan orang-orang yang masuk lebih dahulu berkata pada yang masuk belakangan, kamu tidak mempunyai kelebihan sedikit pun atas kami, maka rasakanlah azab itu karena perbuatan yang telah kamu lakukan. Sebagian penghuni neraka akan menyalahkan setan, dan iblis akan menjawab, Sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepadamu janji yang benar, dan aku pun telah menjanjikan kepadamu, tetapi aku menyalahinya. Tidak ada kekuasaan bagiku terhadapmu, melainkan sekedar aku menyeru kamu, lalu kamu mematuhi seruanku. Oleh sebab itu janganlah kamu mencercaku, tetapi cercalah dirimu sendiri. Aku tidak dapat menolongmu, dan kamu pun tidak dapat menolongku. Sesungguhnya aku tidak membenarkan perbuatanmu mempersekutukanku dengan Allah sejak dahulu. Akhirnya, si penindas akan dapat balasan setimpal, dan yang tertindas akan terima hak mereka. Kita tak tahu kapan ajal menjemput. Malaikat maut mengawasimu, kuburan menantimu. Hari perhitungan takkan mudah. Di satu sisi surga, di sisi lain neraka. Kesenangan dunia mana yang lebih hebat dari surga? Pantaskah nikmat yang kekal dikorbankan untuk kesenangan sementara? Seberat apa taubat itu? Dan sholat 5 waktu yang jika dijumlah tak sampai 1 jam. Saat semua orang dilanda ketakutan dan kepanikan dalam peristiwa mengerikan setelah mati, bukankah lebih baik tersenyum girang dan masuk surga abadi? Kita tak diutus ke dunia tanpa tujuan. Kematian itu nyata, kuburan itu nyata, hari pembalasan pasti tiba. Kita tak bisa menyangkalnya. Dengan segala kenyataan di depan mata, bagaimana bisa kita hidup seolah itu semua tak ada? Setiap hari 250.000 orang dijemput kematian. Masihkah ini tak ada artinya bagimu? Bangunlah sebelum kematian membangunkanmu, sebab maut sendiri tak akan mati. Jangan tunda taubatmu. Hari ini, selagi masih ada waktu, selagi jantungmu berdetak, selagi kau masih bisa sujud, selagi pintu taubat masih terbuka. Jika belum sholat, mulailah sholat dari sekarang. Ingat, setelah kamu tetapkan target untuk diri sendiri, meski kecil, segalanya akan berubah.